Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar pola-pola sederhana tapi super kuat di balik bagaimana sesuatu bisa tumbuh atau menyusut. Kita juga bakal belajar bahasa matematika yang dipakai buat ngejelasin itu semua. Anda akan lihat memahami bilangan dan operasinya itu ternyata gampang. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sesuatu yang super kecil tiba-tiba bisa jadi masif? Coba kita lihat contoh paling umum dari biologi. Satu bakteri, dia membelah diri jadi dua. Terus yang dua ini jadi empat. Proses ini jalan terus, tanpa henti. Nah, pertumbuhan yang kayak meledak ini, itu bukan acak loh. Ada pola matematis yang keren banget di baliknya. Pola yang sama persis kita lihat dalam penyebaran virus, di mana dari satu kasus aja bisa jadi ribuan dalam waktu singkat. Coba deh kita lihat polanya di sini. Ini jelas banget datanya. Di setiap fase, jumlah orang yang terinfeksi itu selalu berlipat ganda. Ini bukan sekedar nambah biasa, ini percepatan. Coba bayangin apa yang terjadi di fase keempat, kelima, dan seterusnya. Angkanya bakal meroket. Jadi intinya tuh kita cuma ngalingin angka yang sama terus-menerus. Tapi kan nulis 2 kali 2 kali 2 terus-terusan. Capek juga ya. Pasti ada dong cara yang lebih ringkes. Ya, tentu aja ada. Nah, ini dia. Mari kita bedah lebih dalam. Para matematikawan punya nama keren buat pola ini, eksponen. Ini adalah alat yang ampuh banget buat menyederhanakan perkalian yang diulang-ulang. Konsepnya tuh sebetulnya simple banget. Coba lihat 2 pangkat 3. Angka 2 yang gede itu kita sebut basis, terus angka 3 yang kecil di atasnya itu eksponennya. Si eksponen ini tugasnya cuma ngasih tahu kita, kaliin si basis sama dirinya sendiri 3 kali ya. Jadi ya 2 kali 2 kali 2. Gampang kan? Nah, disinilah kerennya eksponen. Coba lihat contoh ini. Kalau nggak pakai aturan eksponen, kita harus hitung dulu tuh. 3 pangkat 5 berapa, 3 pangkat 2 berapa, baru dibagi. Ribet. Tapi, dengan aturan eksponen, kita tinggal kurangi aja pangkatnya. 5 kurang 2, jawabannya langsung dapat. 3 pangkat 3. Jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Oke, jadi jelas ya, eksponen itu berguna banget buat ngitung hasil akhir pertumbuhan kalau kita tahu laju dan waktunya. Tapi, gimana kalau pertanyaannya kita putar balik? Sekarang, kita coba skenario lain. Gimana kalau kita udah tahu jumlah akhirnya, misalnya populasi bakteri, tapi kita justru pengen tahu, butuh berapa lama sih buat nyampe ke jumlah segitu? Nah, pertanyaan kayak gini, butuh waktu berapa lama, eksponen doang nggak bisa langsung jawab. Kita jadi kayak nebak-nebak pangkatnya berapa. Makanya, kita butuh alat matematika yang lain. Dan alat itu namanya logaritma. Coba bayangin, logaritma itu kayak operasi kebalikannya eksponen. Kalau eksponen itu maju dari waktu ke hasil, logaritma itu mundur dari hasil ke waktu. Ini kunci buat mecahin misteri waktu di setiap masalah pertumbuhan. Nah, sekarang coba lihat seberapa ampuhnya logaritma. Soal yang kelihatannya rumit ini sebetulnya bisa kita pecah. Dengan sifat-sifat logaritma, kita bisa turunin pangkatnya ke depan jadi pengali. Lihat deh, log 4 pangkat 3 jadi 3 kali log 4. Begitu dipecah, hitungannya jadi penjumlahan biasa. Jauh lebih gampang kan? Jadi gampangnya gini aja. Anggap eksponen dan logaritma itu kayak dua sisi koin yang sama. Gak bisa dipisahin. Eksponen itu nanya jadi berapa banyak. Dia ngeliat ke depan. Nah, kalau logaritma, dia nanya butuh berapa lama. Dia ngeliat ke belakang buat cari tahu prosesnya. Oke. Ini kedengerannya kayak pelajaran matematika banget ya. Terus, kenapa kita harus pusing-pusing mikirin ini? Nah, ini penting, karena konsep ini bukan cuma buat ujian. Ini adalah cara kita membaca dunia di sekitar kita. Percaya atau enggak, bahasa eksponen dan logaritma ini ada di mana-mana loh. Bunga majemuk di tabungan bank Anda, itu tumbuhnya eksponensial. Kekuatan gempa di skala Richter, itu logaritmik, di mana tiap naik 1 poin, guncangannya 10 kali lebih kuat. Jadi ini benar-benar alat fundamental buat mengukur perubahan. Intinya begini, dengan ngerti dua alat ini, Anda tuh bukan cuma belajar matematika. Anda lagi belajar bahasa yang dipakai alam semesta buat ngejelasin pertumbuhan, peluruhan, dan segala jenis perubahan. Anda jadi bisa baca pola-pola yang tersembunyi di dunia. Nah, sekarang kuncinya udah di tangan Anda. Coba deh, lihat sekeliling. Pertemuan penduduk, peluruhan zat radioaktif, bahkan cara informasi nyebar di media sosial. Anda bakal kaget sendiri. Berapa banyak hal di dunia ini yang sekarang bisa Anda pahami dan jelaskan dengan cara yang baru.